Hai kelas, ketemu lagi di channel virtual kelas yang akan membahas tentang cybercrime atau kejahatan dunia cyber. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe untuk selalu update video terbaru dari channel ini. Share juga video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa like, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. So, let's begin. Sebelum membahas cybercrime, kita harus kenal dulu nih dengan yang namanya cyberspace, alias dunia maya. Saat ini, sudah semua bidang kehidupan yang terhubung ke cyberspace melalui internet, atau istilah kerennya adalah Internet of Things atau IoT. Berikut ini adalah contoh bidang kehidupan yang sudah masuk dan lekat dengan cyberspace. Di bidang marketing, saat ini tengah gencar-gencarnya menggunakan digital marketing. Di bidang keuangan, sudah mulai banyak aplikasi fintech yang sangat membantu transaksi online. Di bidang pendidikan, khususnya di saat-saat ini, ketika kita harus melakukan physical distancing, kita sangat terbantu dengan adanya edutech. Dan tentunya masih banyak lagi bidang kehidupan lainnya yang sudah masuk ke dalam cyberspace. Namun, di balik banyaknya kemudahan, tersimpan pula ancaman yang bernama cybercrime. Tidak hanya di luar negeri, tapi juga di Indonesia. Bahkan pada tahun 2013, Indonesia pernah dinobatkan sebagai negara yang paling banyak mengirim serangan cyber. Nggak percaya? Berikut jejak digitalnya di laman web berita nasional, bahkan web internasional. Melalui laman tekno.kompas.com, dirilis artikel berjudul Serangan Cyber Dunia Terbanyak dari Indonesia. Wow banget gak tuh? Lalu, kok bisa sih Indonesia? Yap, mengutip statement dari seorang software asset dari Microsoft, menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia banyak yang belum paham tentang bahaya cybercrime. Alhasil, masih banyak tuh yang menggunakan software bajakan, kurang memperhatikan data pribadi, dan mudah memberikan hak akses atau permission. Efek dari pemberian permission ini adalah adanya pencurian data yang dapat digunakan untuk melakukan penyerangan cyber. Tuh kan, serem? Bisa saja, tanpa kita sadari, data pribadi kita digunakan untuk melakukan kejahatan cyber alias cybercrime. Lalu, apakah kamu pernah terkena serangan cybercrime? Coba jawablah pertanyaan ini. Untuk menjawabnya, berikut adalah top 5 cybercrime yang dilaporkan ke IC3, yaitu Pusat Pengaduan Kejahatan Internet di Amerika yang dilakukan pada tahun 2019. So, check this out. Sudah tahu kan 5 teratasnya? Nah, ada juga nih rilis terdahulu oleh VPN Geeks di tahun 2018 yang mengunggah statistik tentang 21 cybercrime yang mengerikan. Antara lain, hilangnya 780.000 data pengguna internet. Kemudian, ada lebih dari 24.000 aplikasi mobile yang diblok setiap harinya karena membahayakan. Ditambah adanya fakta bahwa bentuk berkas atau file yang paling sering digunakan adalah format Microsoft Office. File tersebut bisa disusupi oleh para pelaku kejahatan dan dikirimkan melalui email. Maka berhati-hatilah jika mendapatkan email dari orang yang tidak dikenal, apalagi jika menyertakan lampiran file yang mencurigakan. Di Indonesia sendiri, cybercrime juga cukup mengkhawatirkan. Seperti yang diberitakan detik.com pada tahun 2018, di mana malware menguasai hampir 50% dunia kejahatan cyber di Indonesia, yang disusul oleh Trojan sebesar 11,6%. Adapun jenis malware yang mengganas dipimpin oleh adware sebesar 30,7%. Disusul oleh PUA atau Potential Unwanted Application sebesar 18,4%, dan sisanya diisi oleh pasukan ransomware
seperti Dharma dan Soris. Lalu ada juga nih data yang dirilis Kominfo tentang total aduan konten negatif di aplikasi WA selama tahun 2016 sampai 2018. Di mana pada tahun 2016 terdapat 14 aduan dengan mayoritas kasus separatisme dan kelompok berbahaya. Di tahun 2017, jumlah aduannya meningkat menjadi 281 aduan dengan mayoritas kasus penipuan. Dan di tahun 2018, angka aduannya menembus 1.440 dengan mayoritas kasus hoax atau berita bohong. Jadi, apakah yang membuat kita rentan terkena serangan kejahatan cyber? Berikut adalah pembahasan tentang apa saja kesalahan yang sering kita lakukan sehingga kita mudah terkena serangan kejahatan cyber. Dari data yang dirilis oleh laman dw.com, berikut adalah top 5 mistake atau kesalahan yang sering kita lakukan sehingga membuat kita rentan. Ranking pertama adalah password yang lemah, sehingga mudah ditembus oleh pelaku kejahatan. Ranking kedua adalah menggunakan password yang sama untuk berbagai kepentingan yang berbeda. Urutan ketiga, lagi-lagi soal password nih, yang disimpan di satu lokasi penyimpanan. Risiko akan semakin besar karena dengan membobol satu lokasi saja bisa membuka akses ke semua akun. Deretan keempat diisi oleh phishing dan spear phishing. Phishing adalah penipuan yang membuat korbannya mengungkapkan data pribadinya tanpa disadari. Sedangkan spear phishing masih termasuk dalam penipuan seperti phishing, hanya saja mengincar target yang lebih jelas, baik itu individu atau bisnis, demi keuntungan finansial dan lainnya. Dan di urutan terakhir adalah kecerobohan administrator. Kasus yang sering terjadi adalah tidak melakukan logout, ataupun menampilkan data pribadi dan perusahaan di media sosial yang dapat diakses oleh publik. Nah, setelah tahu semua itu, masih mau melakukan kesalahan yang sama? Pastinya tidak dong. So, let's move on. Jadilah anak IT yang cerdas dan berkualitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap update dengan subscribe, like, share, dan komen di channel ini. So, see you!